Kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur keamanan jaringan pendeteksi ancaman DOS terhadap aplikasi web menggunakan software defined network. Tetapi kita pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa itu software defined network. Nah, kita bisa sebut dengan SDN. Jadi SDN itu adalah sebuah konsep pendekatan jaringan komputer di mana sistem pengontrol dari arus data dipisahkan dari perangkat kerasnya. Umumnya, sistem pembuat keputusan itu kemana arus data dikirimkan dibuat menyatu dengan perangkat kerasnya. Juga, sebuah konfigurasi SDN dapat menciptakan jaringan di mana perangkat keras pengontrol lalu lintas data secara fisik dipisahkan dari perangkat keras data forwarding plane. Nah, SDN juga adalah salah satu tahap perkembangan dari Programmable and Active Networking. Nah, salah satu penerapan SDN juga adalah IaaS atau Infrastructure as a Service. Selain itu, jaringan virtual SDN dikombinasikan dengan virtual machine dan virtual storage yang bisa membuat tiruan pengalokasian sumber daya pusat data yang dinamis. Jadi sebenarnya di SDN ini pun terdapat topologi atau arsitektur SDN-nya sendiri, dan itu akan dibahas secara terpisah di presentasi kali ini. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa itu manfaat software defined network. Dengan adanya pemusatan controller, maka pemrograman jaringan dapat dibuat menjadi otomatis dan dapat diubah secara dinamis sesuai kebutuhan. Nah, maka muncullah manfaat dari SDN itu sendiri. Apa aja sih? Nah, yang pertama, ada menyediakan fleksibilitas jaringan, lalu bisa menghilangkan ketergantungan akan vendor tertentu. Ada juga memungkinkan bagi sebuah organisasi untuk menciptakan jenis aplikasi jaringan baru atau inovasi, lalu dapat diprogram secara langsung karena control plane terpisah dari forwarding plane. Selanjutnya, manfaat yang lainnya lagi adalah pemisahan antara control plane dan forwarding plane menyebabkan administrator jaringan dapat secara dinamis menyesuaikan flow traffic network sesuai kebutuhan institusi atau organisasi. Lanjut lagi, masih ada manfaatnya, yaitu network intelligence berada terpusat di SDN controller dan mengelola satu gambaran umum global view yang utuh mengenai jaringan, sehingga tampak bagi pengguna hanya terdiri atas satu logical switch saja. Selanjutnya, yang ketujuh ada manfaat dari SDN, yaitu memungkinkan network administrator untuk mengelola sumber daya jaringan dengan sangat cepat melalui program SDN yang terotomatisasi dan dapat ditulis sendiri karena program tersebut tidak bergantung pada properti software atau device. Dan manfaat yang terakhir yaitu format instruksi controller plane didefinisikan menggunakan open standard dan tidak tergantung pada vendor specific device atau protokol tertentu, sehingga dapat diwujudkan pada jaringan apapun tanpa terikat oleh vendor dan pada akhirnya akan mempermudah inovasi di bidang jaringan. Ya, kembali lagi dengan saya Satria. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan, baik arsitektur alphachart.com pada saat ini dan arsitektur dengan menggunakan SDN. Arsitektur pada saat ini telah menerapkan konsep 3-tier arsitektur, yaitu memisahkan antara client tier, business logic tier, dan database tier. Client tier berisi semua user interface seperti HTML, JavaScript, dan lainnya yang berhubungan langsung dengan klien. Kemudian business logic tier hanya bisa diakses oleh client tier dengan cara all domain ataupun IP address dan port milik client tier. Business logic tier berisi fungsi operasi ke database dalam bentuk API. Jadi yang bisa mengakses database tier adalah business logic tier. Dari penjelasan 3-tier arsitektur alphachart.com bertujuan agar attacker tidak mudah masuk ke server database karena data adalah aset utama milik perusahaan. Selain itu, 3-tier sebenarnya dapat mencegah serangan DOS atau DDoS karena sudah menerapkan firewall dengan hanya mengizinkan akses dari IP address dan port berurutan sesuai tiernya. Tetapi masih perlu ditambahkan keamanan dengan arsitektur SDN
untuk menghindari human error karena konfigurasi secara manual. Kemudian saya akan menjelaskan arsitektur jaringan dengan menggunakan SDN. Framework Software Defined Network memfasilitasi kemampuan program jaringan dan memberikan kemampuan untuk mengelola, mengubah, dan mengendalikan perilaku jaringan secara dinamis melalui open interface. SDN memungkinkan fitur tambahan seperti alokasi sumber daya sesuai permintaan, penyedia layanan mandiri, dan jaringan yang benar-benar tervirtualisasi melalui perangkat cerdas dan provisioning system. Arsitektur SDN ini memiliki 3 layer atau bidang. Berikut ini adalah yang pertama application layer, yang kedua control layer, yang ketiga infrastruktur layer. Application layer merupakan bidang SDN yang berisi aplikasi network yang digunakan dalam sebuah perusahaan yang mencakup IDS atau Intrusion Detection System, load balancing, atau firewall. Apabila jaringan tradisional menggunakan alat tambahan untuk menambah fitur tersebut, maka SDN ini akan mengganti cara tersebut dengan sebuah aplikasi yang menggunakan controller untuk mengatur data plane. Bayangkan saja jika menambah load balancer tidak menggunakan SDN, maka network administrator harus mengkonfigurasinya secara manual sebanyak device yang ditambahkan. Kemudian yang kedua, control layer yang mempunyai tugas mentranslasikan kebutuhan antara aplikasi dan infrastruktur dengan memberikan instruksi yang sesuai dengan SDN datapath dan relevan dengan SDN application. Infrastruktur layer memiliki tugas untuk mengatur SDN datapath sesuai dengan instruksi yang diberikan melalui control data plane interface. Kemudian cara kerja software defined network. Yang pertama, data plane terdiri dari perangkat jaringan seperti klien dan switch yang memiliki kemampuan untuk meneruskan paket. Perangkat ini hanya melakukan forwarding secara sederhana tanpa kemampuan lain seperti melakukan autonomous decision. Perangkat-perangkat ini berkomunikasi dengan controller melalui standar interface OpenFlow. Interface ini memastikan konfigurasi dan kompatibilitas komunikasi serta interoperability antar perangkat. Kemudian SDN controller. Komponen ini menjadi yang terpenting dari jaringan dengan menggenerate konfigurasi jaringan berdasarkan aturan atau polisi yang didefinisikan oleh operator jaringan. Komponen ini menerjemahkan aturan pada lower level sehingga tersedia untuk application plan melalui service utama dan API untuk developer. Kemudian application plan. Komponen ini bertanggung jawab untuk melaksanakan aturan atau polisi yang dimasukkan ke control plan. Pelaksanaannya dengan mengimplementasikannya pada perangkat forwarding jaringan. Aplikasi SDN yang terpasang pada controller terdiri atas SDN, app logic, application business logic, dan ACPI driver. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Rahmat. Terima kasih. Pada pembahasan sebelumnya mengenai arsitektur jaringan, terlihat di situ ada beberapa layer. Yang pertama yakni application layer, kemudian control plane, dan yang terakhir adalah lapisan infrastruktur. Pada kali ini saya akan membahas mengenai serangan-serangan atau ancaman-ancaman DDoS pada SDN atau Software Defined Network. Yang pertama adalah serangan pada application layer. Metode yang digunakan untuk menjalankan serangan DDoS pada lapisan aplikasi terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah menyerang langsung aplikasi, menyerang data plane atau PC client. Penyerangan terhadap satu aplikasi pada SDN
akan berdampak terhadap aplikasi lainnya, karena isolasi antar aplikasi atau resource pada SDN belum dapat diatasi dengan baik. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan metode Fort Knox, polisi atau enforcement keamanan yang dapat dipasang sebagai extension atau modul pada Knox OpenFlow Controller. Kemudian yang kedua adalah serangan pada control plane. Control plane merupakan target yang menarik bagi serangan DDoS atau bagi para hacker arsitektur SDN karena memiliki fungsi yang vital di dalam jaringan. Serangan terhadap control plane dapat dilakukan menyerang langsung control flow rules yang bertentangan pada aplikasi yang berbeda yang dapat menyebabkan terjadinya serangan DDoS pada lapisan kontrol. Data plane pada saat SDN beroperasi yang bertanya kepada control plane ketika adanya paket baru yang tidak dapat diatasi. Apabila ada flow baru ketika flow tersebut tidak sesuai dengan flow tabel, maka untuk mengatasinya ada dua pilihan. Yang pertama adalah paket dianggap lengkap atau sebagian header paket dikirimkan ke controller untuk menyelesaikan query-nya. Dengan besarnya volume traffic pada jaringan, pengiriman paket yang lengkap ke controller akan memakan bandwidth yang sangat besar. Kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut? Hal ini adalah dengan melakukan deteksi DDoS secara ringan dan cepat berbasiskan entropi. Mekanisme ini melindungi controller dengan memperhitungkan kemampuan controller dengan mendeteksi paket di awal tadi. Kemudian yang ketiga adalah serangan DDoS pada lapisan infrastruktur atau data plane. Pada lapisan ini, infrastruktur atau data plane dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan melakukan serangan langsung terhadap switch dan lainnya. Jika hanya header informasi yang dikirimkan ke controller, maka paket tersebut harus disimpan pada node memori sampai flow table entry dikembalikan. Hal tersebut menjadi ide bagi penyerang yang dapat mengirimkan sejumlah flow baru dan tidak dikenali dengan serangan DDoS tersebut. Serangan ini akan menyebabkan elemen seperti memori pada node, kemudian mengalami bottleneck akibat beban yang tinggi. Akibatnya, penyerang mampu membuat switch menjadi kelebihan beban. Kemudian solusi yang dapat kita terapkan adalah untuk mengatasi serangan ini pengimplementasian avant-garde yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan aplikasi pada sisi SDN sehingga lebih responsif dan scalable terhadap ancaman pada DDoS tersebut yang sangat dinamis. Metode yang pertama dengan menginspeksi sesi TCP pada bagian forwarding sebelum melakukan notifikasi pada controller memungkinkan peningkatan ketahanan jaringan SDN. Kemudian bagian kedua bertujuan untuk meningkatkan respon sehingga keamanan aplikasi dapat mengakses statistik jaringan agar supaya lebih efisien dan menanggapi ancaman. Metodenya membuat actuating trigger yang memungkinkan controller untuk mendeteksi dan merespon sebuah ancaman atau serangan. Bagian ini direalisasikan melalui pengumpulan statistik jaringan secara efisien akan mengatur flow rules sesuai statistik jaringan yang ada pada perusahaan tersebut. Mungkin ini saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih dan salam budi luhur.